mau sambung apa yang saya sampaikan minggu lalu tentang rahasia untuk menang. Saya nggak tahu berapa seri saya bisa selesaikan ini, tapi saya berdoa dan ini yang saya dapatkan. Jadi kalau Bapak Ibu nggak hadir Sabtu yang lalu bisa dapatkan mungkin rekamannya. Rahasia untuk menang. Kalau kita melihat ada orang yang kalah di dalam pertandingan, pertempuran iman, jangan selalu berpikir begini, kan susah kan? Gue juga bilang gak mungkin deh, tuh level-level pendeta yang udah gak nyentuh tanah jalannya. Tapi kok ada yang menang? Nah kita mau belajar rahasia untuk menang apa? Nah kita baca dalam 2 Korintus 10, ayatnya ada 3 sampai 5, tapi saya baca ayat 1 dulu, kita kupas belum selesai. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ini yang membedakan kita dari orang yang gak percaya kepada Tuhan. Memang kami masih hidup di dunia. Tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kalau saya kasih contoh ini saya lambangkan dengan diri saya, Juan Mogi. Manusia hidup terdiri dari roh, yang kemudian apa? Jiwa, lalu tubuh. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Di hati ada apa Pak? Salah satunya yang ada di hati adalah hati nurani. Di tubuh ada apa? Ada penglihatan, mata, ada pendengaran, lalu ada pencium, ada peraba, lalu yang kelima ada perasa. Nah dalam hidup kita kan bertempur, berjuang, ngadepin orang yang ngeselin, sabar, ditipu orang, ampuni, itu peperangan sebetulnya. Ada film porno, nonton atau enggak, ya kan? Sama aja, yang rokoknya udah enggak, ada coklat cake, makan atau enggak, makan atau enggak? Ini selesai nih kan jam-jam mau sarapan nih. Bami terenak di Jakarta dari mana? Utara. Kita berjuang melawan yang kita pikir itu besar sekali, kita sebut dengan raksasa, giant. Aduh susah nih, nggak sanggup nih, sehingga banyak orang kalah. Nah banyak mereka berjuang secara duniawi. Orang duniawi kan pakai pikiran, menurut hemat saya, pakai perasaan, nggak bisa, gue nggak terima deh. Dia sebelum dia cia gue cia dulu, mainnya perasaan, kehendak, pokoknya saya mau selesaikan dia. Lalu pakai ini penglihatan, pendengaran, tapi berita-berita yang saya dengar gitu kok Pak, langsung aja Pak, dieksekusi, mainnya secara duniawi. Makanya kita nggak bisa menang sama raksasa yang besar ini. Fokusnya orang Kristen banyak di raksasanya. Sebetulnya jangan perangi raksasanya. Ini rahasia untuk menang. Perangi embahnya si raksasa. Ada raksasa di balik raksasa itu. Ada 4, saya udah berhasil bahas 2 kemarin. Yang pertama adalah kuasa gelap. Makanya firman Tuhan bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Ini yang kita lawan nih. Suami kita lawan. Mertua kita lawan. Mertua kan lebih tua dari kita, kenapa kita lawan? Itu udah salah. Karena kita bilang hormatilah ayahmu dan ibumu. Papa mertua sih baik, tapi ibu mertua itu sama, dia tua, kan mertua gitu. Nah ini nih ada pemerintah, penguasa, penghulu. Tinggi loh itu tingkatannya. Yang kedua apa nih? Aktor-aktor di balik layar ini. Baru 7 hari kan. Yang kedua apa? Pura-pura aja. Gitu. Yang kedua dunia 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 18. Apa aja tuh? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kemarin kita udah bahas kan, mobil yang penting dingin nyampe. Kalau udah agak tua pinggang gak sakit, ya kan? Tapi aku pengen yang kebuka sendiri, udahlah kalau masih bisa buka sendiri kan itu kan burn kalori, kita gak gembok, ya gak? Terus rumah, semakin tua menurut saya semakin kecil aja. Anak-anak udah pada kawin kan?
Aku mau kamar 9 kayak di film Princess. Itu princess. Kita bukan princess, kita incest. Nah, mau ngapain 9? Tinggal berdua kan. Emang mau tiap hari pindah kamar. Terus akhirnya kalau lebaran ngeluhnya apa? Oh sakit pinggang nih pak, aduh gak ke gereja deh nyeri cangkeng. Kenapa kamarnya mesti 9? Karena mesti ada kolam bebeknya. Makanya bergerejalah di PIK, karena di sebelah ini banyak danau kan. Udah, rumah saya memang kecil tapi kolam renang saya di sebelah gereja gitu. Udahlah ngapain gengsi-gengsi, rumah mau sampai 5 lantai, 6 lantai, itu ruko kan. Rumah pendek-pendek aja. Aku mau ceilingnya gede kayak di Gilgal Center, ganti lampunya pakai apa coba? Emang Bapak Ibu Spiderman. Nah udah sederhana-sederhana aja udah tambah tua. Yang ketiga, ini kita mau bahas nih. Ini selesai ya, saya udah bahas di yang lalu. Yang ketiga apa tuh? Kedagingan. Makanya jangan banyak makan daging. Oh nggak ada hubungannya itu ke Krestor, Malipitor daging dan dosa. Ini aja kita bahas nih 2. Ya, jadi jangan perangin lagi suaminya, jangan perangin lagi pendetanya, rekan bisnisnya, aktor-aktor ini kita mesti lumpuhkan. Mungkin saya baru bahas bisa pertemuan yang berikut. Langsung aja yang nomor 3, yaitu daging. Mari kita buka dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Baca sama-sama 2, 3. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Suami saya itu loh pak, kucing gak pakai baju aja dia lirik, itu kan kucing pak. Pokoknya memang dia suka yang telanjang. Nah jangan dibenci suaminya. Kita bahas satu-satu, apa sih? Jadi nanti di seri berikut kita bahas bagaimana cara menang melawan itu. Percabulan tuh apa sih? Penyimpangan seks. Harusnya diciptakan Adam dan Hawa. Tapi Hawa ke Susi. Adam ke Steve misalnya. Itu termasuk percabulan. Apalagi harusnya monogami. Satu suami, satu istri. Aku gak kawin lagi kok pastor, aku cuma ternak istri, sama aja pak. Itu tergolong peternakan istri termasuk percabulan. Kekerasan seks. Segala sesuatu yang berhubungan dengan itu disebut percabulan. Nah ini raksasa-raksasa yang harus kita perangin. Kan banyak orang Kristen kalah di area ini. Berikutnya apa? Kecemaran. Apa sih definisinya kecemaran? Segala sesuatu yang merusak moral, seperti pornografi atau pikiran kotor. Jika kamu melihat wanita dan menginginkannya, sudah menginginkannya, kamu sudah berzina. 2 kata yang dipakai di Alkitab, adultery and fornication. Nah, saya sempat bertanya, kenapa cuma laki-laki doang? Terus kayak ada yang bisik di hati saya, pasti bukan Roh Kudus. Ya iyalah kan yang nulis juga laki-laki. Jadi dia bisa merasakan zona laki-laki, tapi perempuan melihat laki-laki dan sudah menginginkannya, selain pasangan yang resmi, itu. Hawa nafsu, ketidakmampuan untuk mengontrol diri yang berhubungan dengan nafsu. Tuh dia tuh pak musek tuh muka seks. Yang gak tahan masuk mall, hawa nafsu. Lucu amat mbak, ada warna apa aja? Oh ada merah, ada putih, hitam, biru, hijau. Size ada pak? Ada, bungkus. Kudus banget nih jemaat pagi hari ini. Semua tahan diri ya kalau di toko ya. Meja makan sekarang. Udahlah hidup cuma sekali ya enggak. Pan lagi mati tinggal merem doang. Itu hawa nafsu. Setelah saya cek hormon, aku jarang terbuka biasa orangnya.
Kata dokter, Bapak dilahirkan dengan hormon ini. Apa dok? Bapak harus makan setengah dari yang lain, olahraga 2 kali lebih keras dari yang lain hanya untuk menjaga berat badan stabil. Apa dok? Emosi saya. Ya itulah. Saya harus kontrol. Ada yang lemahnya di seks, ada yang lemahnya di lain. Kalau hari Minggu kemarin kan, ada yang lemahnya di meja makan. Pendeta, judi gak boleh. Apalagi? Berzina apalagi? Korupsi apalagi? Meja makan doang. Tapi itu hawa nafsu. Kalau saya tidak menang untuk itu, hawa nafsu yang menangkan saya, sehingga saya kolesterol tinggi, saya bisa darah tinggi, bisa kena gula, saya bisa kena stroke, akhirnya gak ada yang meneruskan pekerjaan Tuhan. Harusnya selesai di umur 80 mungkin, 40 udah selesai. Ini diterjemahkan di hidup masing-masing ya. Ini kan suka buat kita kalah dalam hidup. Penyembahan berhala. Ini benar-benar berhala artinya. Tapi kok Tuhan ingetin ada berhala modern. Berhala modern adalah segala sesuatu yang kita taruh di tempat yang lebih tinggi dari Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan ada di tempat nomor 2 atau nomor sekian. Dan berhala yang kita taruh di atas membuat kita kalah dalam kerohanian kita. Bisnis bisa jadi berhala, olahraga bisa jadi berhala, olahraga bisa sehari 2 kali. Pagi sumbah, malam BL Pak BL. Ini BL atau tari perut sih, pokoknya begitulah. Saya suka sembari lewat lihat sehari 2 kali. Udah baca kitab? Belum. Sel, sibuk Pak, begitu pagi sore. Itu bisa jadi berhala. Sesuatu yang lebih tinggi dari Tuhan sehingga kita gak punya waktu untuk Tuhan. Tuhan kita Allah yang cemburu. Akhirnya berhala-berhala itu yang menarik kita dari Tuhan. Salomo kenapa jatuh? Karena istrinya ada berapa? Tuh yang gitu dihafalin 700. Gundiknya ada berapa? 300. Itu berhala-berhalanya menarik dia dari Tuhan. Jatuh. Itu yang harus kita kalahkan. Sihir, praktek magis. Di sini udah gak ada yang pakai gitu lagi kan? Santet, susuk bukan susu, susuk. Saya masih minum susu protein tiap malam. Perseteruan, apa sih artinya perseteruan? Permusuhan atau dendam. Orang ini gak bisa ngampunin. Masih banyak orang Kristen gak bisa ngampunin. Musuhnya banyak banget. Begitu jangan pergi lagi deh, jangan pergi sama dia lagi. Entah kenapa dendamnya susah dilepas, itu mesti dikalahkan. Itu killing kita. Killing me softly. Dendam, permusuhan, lalu perselisihan. Perselisihan punya arti 3. Cekcok, hobi banget cekcok. Debat, 2. 3, konflik yang tidak selesai-selesai. Bu, makanan kaleng aja punya expiry date-nya. Masa ibu hobi sih ribut gak selesai-selesai? Itu yang membunuh kita. Apa gak capek? Ngomong tuh capek loh. Saya kalau udah khotbah 6 kali, udah ngapain ngomong? Sayang, gimana tadi juga? Udah ngapain ngomong? Ada loh yang hobi itu. 1 cekcok, 2 debat, 3 konflik yang tidak selesai-selesai. Macam film Tom and Jerry itu. Pak Ibu saya usul hobinya ganti. Berkebun, bercocok tanam. Next, iri hati. Cemburu dan dengki. Nggak suka ada orang yang lebih maju dari dia. Dan menjurus ke hatred, benci dia. Gitu. Terserah. Itu kan tas iparnya. Terserah, mau tas iparnya, tas kucingnya, tas mbaknya, tas dia. Itu yang membunuh kita orang Kristen. Lanjut. Apalagi tadi? Amarah. Apa bedanya marah sama amarah? Yesus kan juga marah. Normal dong orang bisa marah. Aku gak bisa marah Pak semenjak New Life, aku sama sekali gak bisa marah. Inti kehidupan seorang perasaan. Dia bisa marah, dia bisa sedih, dia bisa kesel sama orang. Nah, marah yang berseri itu amarah. Enggak selesai. Pokoknya gua gak mau lihat gitu lagi. Bok, masuk kamar. Semuanya bilang ini, puji Tuhan.
Nggak lama keluar lagi. Lu dengar gak tadi apa yang gue, dikira udah selesai. Itu berseri, itu amarah. Amarah berseri. Yang kedua dengan nafsu. Yang ketiga main kekerasan. Yang keempat lempar barang. Yang kelima gak bisa selesai. Berseri kan bisa selesai. Siapa penggemar Korea? Penggemar sih, itu kan ada selesainya. Albumnya teman-teman kan saat menyembah 1, menyembah 2, menyembah 3, menyembah 4 selesai. Rayakan 1, rayakan 2, rayakan 3, rayakan 4. Die Hard 1, Die Hard 2, Die Hard 3, Die Hard 4. Kok marah berseri? Next. Sampai mana tadi? Kepentingan diri sendiri, persaingan yang tidak sehat. Di bisnis bersaing, antar ipar bersaing. Coba-coba tanya mbaknya suruh ngintipin lipstiknya warna apa tuh? Merah jambu, bukan merah darah, bukan merah apa sih itu? Mungkin dia ngaduk chat sendiri atau gimana, udahlah. Itu yang membuat mati rohani kita. Apalagi roh pemecah. Di mana ada dia, ada perpecahan. Yang bersahabat akur ada dia masuk, selesai aja. Tolong dong. Kita harus jadi pemersatu. Yesus masih doain kita supaya satu. Karena waktu kita bersatu, Tuhan perintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Orang yang bersatu, kita gak perlu kejar apa yang bisa datang sendiri dalam hidup kita. Makanya saya bilang sama istri anak saya, ayo kita doa sama-sama, ayo bersatu. Kalau ada konflik buruan selesai, berlomba-lomba menyelesaikan. Rugi kita kehilangan berkat. Yesus doa terus supaya kita bersatu. Ambil kelingking semuanya, ke atas. Mobil Pak, bukan. Ke kiri bilang ini, kita baikan ya gitu. Kita baikan, udahlah. Selesai hari ini. Next. Sampai di mana tadi? Roh pemecah. Kedengkian. Ini agak mirip sama iri hati. Mirip sama iri hati. Pembunuhan. Pembunuhan benaran. Pembunuhan bayi, aborsi. Kalau nggak bereskan sama Tuhan, itu menghantui seumur hidup. Kok pastor tahu? Karena kita layani. Sampai kita bilang, kamu harus minta ampun, beresin sama Tuhan. Disuruh pacar itu hari, tetap bereskan sama Tuhan. Pembunuhan karakter. You know Gossip and the Gang? Itu membunuh karakter orang. You are a killer man. Udah itu namanya gosip. You kill the character. Udah gak bayar pajak gak bener, MRT diomongin, bis kota diomongin, gubernur diomongin, emang lu sape? Kalau kita jadi presiden tahan apa? Kalau kita jadi gubernur bisa beres apa tuh macet? Kan enggak, itu membunuh kerohanian kita. Masa sih Pak? Iyalah, hobi banget ngomongin orang. Habis udah gak ada bahan Pak, pulang, masuk kamar, doa, gitu. Habis gak ada yang diomongin lagi, lu kebanyakan nongkrong, kebanyakan WhatsApp grup. Udah jempol semua jarinya, diikat sama handphone. Tutup, masuk kamar, doa. Datang Morning with Jesus. Nah tuh sponsor, terus. Mabok, mau dibahas gak? Mabok lagi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan alkohol. Sekarang lagi tren after party. Amen, hey. Lu biasa teh botol aja after party. Sampai situ ke ICU. Pernah ke dokter nasehatin adek banyak minum alkohol ya supaya sehat. Enggak ada. Itu Yesus minuman, itu perjamuan kudus bro. Emang perjamuan kudus sehari 2 kali apa? Itu kan membunuh kesehatan. Deket sih sama Tuhan, cuma umurnya pendek, livernya rusak. Murid kencing, guru kencing berdiri, murid kuncing berlari. Boleh nggak ada tuh, cuma Indonesia. Well sir, the student be standingly. And the student be runningly. Nggak bisa, boleh nggak bisa. Tolong ya. Kita kasih contoh sama generasi di bawah. Kalau, saya sih tahan. Saya udah minum 1 sloki, saya bahas roki. Lu tahan, anak lu? Kalau terus dia mabok, terus diperkosa sama pacarnya? Di pesta gimana? Panjang dong pikirannya. Yang terakhir pesta pora, dugem.
Nah, jadi jangan disalahin raksasanya. Kita akan bahas seri berikut gimana mengalahkan ini, bagaimana mengalahkan ini, bagaimana mengalahkan ini. Anak-anak kita yang kedagingan dimarahin terus dia nggak pulang. Pokoknya, Papa lo ngomong. Kenapa sih Om nggak pelan-pelan aja ngomong, apa nggak capek tuh urat suara? Papa mau ngomong. Lu jangan pulang malam lagi lu. Ngerti nggak? Udah dia pulang pagi kan. Nggak boleh pulang malam. Anak sekarang kan pinter. Jadi jangan anaknya dibenci, dia lari nanti. Jadi lebih dekat sama orang lain daripada sama papanya. Yang terakhir dosa. Terakhir, saya selesai di sini. Ini aktor di belakang layar. Kita baca 2 ayat dan saya selesai. Roma 6 ayat 12 sampai 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Jangan. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Selama dia masih ada, dia akan narik terus. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kasari, aku manggil Kakan waktu dia nyanyi lagu itu, aku masih SD tadi. Kasari, kalau ganteng bahasa Bataknya apa? Kalau ganteng sih bilangnya bener ganteng. Ganteng. Kalau cewek cantik itu bilangnya uli gitu. Uli, oke. Cewek cantik, uli. Coba ngomong cantik sama uli sekaligus dari mulutnya. Cantik sama uli. 1, 2, 3. Culi. Culi. Ini. Oke, thank you. Ini culi. Culi. Tadi barusan yang Bapak Ibu lihat di depan itu grup baru namanya Sariawan. Sari dan Wawan. Oke. Yang gini yang ditepukin tangan. Gue khotbah setengah jam gak ada yang tepuk tangan dari tadi. Itu kan gak Alkitabiah ditepukin tangan. Oke. Cantik sama uli. Nah gini. Alkitab bilang kalau mau menang atas dosa, yang biasa dipakai senjata kelaliman dipakai untuk melayani Tuhan. Karena dari satu sumber gak bisa langsung kan. Cantik uli. Gak bisa kan. Jadi kalau mulut kita suka gosip, gak bisa gosip jalan terus dan mulutnya bertobat. Gak bisa. Jadi gosipnya berhenti, baru dipakai untuk memuliakan Tuhan. Gak bisa. Satu sumber untuk 2 gak bisa. Itu kata Alkitab. Ayat terakhir saya selesai. Roma 7 ayat 19-26 agak panjang. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, kata Paulus. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi bukan si mertuanya, tapi dosa, hukum dosa yang menarik si mertua itu untuk terus buat dosa. Bukan suami kita, tapi hukum dosa yang bekerja di dalam dia. Demikianlah aku dapati hukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Suami kita diminta berapa, pokoknya mami aku janji aku udah gak mau judi lagi. Gak mau judi lagi. Judi lagi besok. Ada hukum dosa yang menarik dia. Sebab itu dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Di gereja mah nyanyinya ampun kenceng om. Pulang berzina lagi. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Hukum dosa narik terus yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Paulus bilang gini, aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ada banyak yang gak bisa lepas dari dosa. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Terakhir sekali. Kalau saya lepas ini jatuh kemana? Bawah. Kalau saya lepas tisu ini jatuh kemana? Bawah. Kalau saya nggak bawa apa-apa, berapa lama saya kuat tahan? Nggak lama. Nanti sore jam 5 lama-lama turun. Itu hukum dosa narik kita seperti itu.
Makanya jangan benci raksasanya, jangan benci suamimu, partner bisnismu. Ada hukum dosa yang menarik dia. Jadi 2 minggu ini saya bahas 4 aktor besar di balik layar. Dan seri berikut saya bahas bagaimana mengalahkan 4 raksasa ini. Tuhan memberkati.